Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Orang yang muncul di depan Guting berpakaian putih, sangat tampan, dan ada aura kepahlawanan dalam gerakannya. Namun, saat ini, dia menatap wanita di depannya dengan keterkejutan di wajahnya. Gusuner membuat langkah acak untuk membuat pencegah seperti itu, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Meskipun dia tampaknya menerima pukulan Gusuner dengan mudah, tetapi dia memanfaatkan Tianshui, bahkan jika dia memiliki Tianshui, dia masih merasakan tekanan dari Tianshui yang mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia juga menegaskan bahwa api di tangan Suner pastilah api langit. Saudaraku, Gu Feier menatap orang yang muncul, matanya penuh air mata, dia sangat sedih. Saudara Suantong, jangan khawatir tentang urusan Suner. Karena mereka berani menyerang ide saudara Xiaoyan, dan berani menyerang ide suami Suner, maka mereka harus siap untuk dibunuh, ditembak, tidak bergerak lagi. Suner masih akan menghormati orang pertama dari generasi muda klan kuno ini. Namun, premisnya adalah bahwa intinya tidak tersentuh. Perselisihan antara Xiaoyan dan Xuan Lin terjadi di area simulasi inti, di mana kekuatan selalu dihormati, dan jika kamu mati, kamu akan mati. Terlebih lagi, Xiaoyan adalah suami dari Sister Suner, jadi orang dahulu secara alami akan tidak membalas Xiaoyan. Memang benar Feier bersikap kasar barusan. Suantong ada di sini untuk menebus kesalahan saudara perempuan Feier, Suner. Namun, Guting juga anggota klan kuno, saya tidak peduli apa. Saudari Sun, memberi Suantong wajah, dan masalah ini adalah bagaimana dengan masa lalu. Gu Suantong berkata kepada Suner sambil tersenyum. Meskipun Suner memanggilnya kakak laki-laki, dia tahu bahwa ini karena Gu Suner memberinya wajah, jadi dia tidak berani menyebut dirinya kakak laki-laki. Karena saudara Suantong telah berbicara, Suner bukanlah seseorang yang tidak sopan. Namun, jika ada orang di klan kuno yang berani menyentuh saudara Xiaoyan, maka dia harus siap untuk mati. Kata-kata ringan Suner diteruskan. Pergi keluar tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat mengejutkan. Di klan kuno, bahkan jika orang-orang antik tingkat tua dan abadi itu tidak mengambil tindakan, generasi muda sendiri tidak tahu berapa banyak, meskipun Gu Suantong mengatakan bahwa klan kuno tidak akan merepotkan Xiaoyan karena masalah kuno. Xuan Lin, mereka masih bisa menemukan cara lain, permisi. Tapi kata-kata Suner tidak diragukan lagi berarti bahwa dia bermaksud menjadi musuh semua generasi muda dari klan kuno. Saudari Suner pemberani, tetapi Suster Suner masih pergi ke kediaman klan Xiao di Lingzhu, serta kediaman klan Murong. Orang-orang yang ingin membunuhnya bukanlah orang-orang kuno kita. Gu Suantong berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi. Suner melihat jalan Xuan kuno. Karena saudari Suner dan paman tidak bertemu lagi, Suantong tidak akan mengganggu Anda untuk mengenang. Jika saudari Suner membutuhkan sesuatu, katakan saja padanya, Gu Feng, beritahu Suster Suner tentang area simulasi inti. Gu Suantong menghela nafas lega. Terima kasih, saudara Suantong. Suner berkata dengan hormat. Suner berjalan menuju dua pelayan yang terluka bersama Gu Yuan, tetapi pada saat ini, sebuah pedang menikam Suner. Pedang ini sangat cerdik, jika Suner menghindar, maka Gu Yuan di sebelahnya akan terbunuh, jadi Suner harus memblokir pedang ini. Namun, meskipun Suner memiliki kekuatan Dou Xian, lengannya dipotong oleh pedang ini, dan seutas darah mengalir keluar, tetapi lukanya segera sembuh dengan sendirinya. Suner membanting penyerang menyelinap dengan telapak tangannya, dan meskipun dia tidak membunuhnya, dia juga memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Mutiara, apa yang kamu lakukan? Gu Suantong berkata, melihat pelayan Gu Feier di depannya. Sebagai pelayan wanita muda itu, nona muda saya dihina oleh wanita ini. Bahkan jika saya mati, saya akan membalaskan dendam wanita muda itu. Pearl menatap Gu Suner dan berkata dengan keras. Gu Suantong memandang Pearl, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu, dan memandang Suner dengan sedikit malu. Ayo pergi, kamu tidak bisa membunuhku dengan kekuatanmu. Suner melirik Pearl, tetapi dia mengagumi pelayan ini, tetapi Suner tidak peduli padanya. Namun, adegan ini juga membuat Gu Feier semakin tidak puas dengan Gu Suantong. Seorang pelayan dapat melakukan segalanya untuk dirinya sendiri, tetapi saudara laki-lakinya masih berpihak pada orang luar. Saudaraku, teriak Gu Feier.
Ini adalah akhir dari urusan hari ini. Jika ada yang berani melakukannya secara pribadi, mereka akan ditangani oleh aturan klan. Gu Xuantong mengabaikan Gu Feier dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pearl bahkan tidak bergerak, dan kali ini Suner ditikam dan layak menerima kebaikan wanita itu. Suner membawa dua pelayan, Gu Yuan dan Gu Feng kembali ke puncak gunungnya. Suner tidak sabar untuk mengetahui berita tentang Xiao Yan. Kerumunan secara alami bubar, tetapi semua ini akan menjadi topik diskusi. Kali ini, saya tidak hanya melihat Gu Suner dengan wajah cantik, tetapi juga melihat wajah asli Gu Feier, yang paling mulia dan misterius di antara orang-orang dahulu. Meskipun Gu Suner menamparnya, itu tidak mempengaruhi kecantikan Gu Feier sama sekali. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian adalah kekuatan Gu Suner. Dia menamparkan Gu Feier segera setelah dia meninggalkan Bea Cukai, dan membuat Gu Xuantong membuat konsesi. Terutama kalimat, jika kamu berani menyentuh broter Xiao Yan, bahkan patriark klan kuno tidak dapat melindungimu, itu bahkan lebih mengejutkan. Orang macam apa patriark klan kuno? Benua kejadian menginjak kakinya, dan seluruh benua akan menjadi sensasi, tetapi Gu Suner benar-benar mengatakan hal seperti itu. Tetapi hal yang paling menakjubkan adalah bahwa patriark klan kuno tidak bereaksi sama sekali. Banyak orang merasa bahwa patriark klan kuno merasa bahwa Gu Suner tidak peduli dan tidak peduli padanya. Pada saat yang sama, kalimat ini juga membuat Xiao Yan menjadi objek kebencian semua orang di klan kuno, dan tentu saja objek kecemburuan dan kebencian. Saya tidak tahu apa yang istimewa dari pria ini. Dia tidak hanya bisa menikahi istri yang begitu cantik Gu Suner, tetapi juga membiarkan Gu Suner begitu berkomitmen padanya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Tentu saja, dibandingkan dengan ini, pencapaian Suner atas Dosian tampaknya tidak signifikan. Jika seseorang tahu bahwa Xiao Yan tidak hanya menikahi Gu Suner tetapi juga menikmati berkah dari orang-orang Qi, saya khawatir mereka akan membunuh Xiao Yan bahkan dengan keterkejutan Gu Suner. Namun, kali ini, Gu Suner juga menyebabkan bencana besar. Orang-orang dengan keterkejutannya dan pencegahan dari klan kuno tidak berani berurusan dengan Xiao Yan, tetapi bagaimana mungkin Gu Xuantong membiarkan Xiao Yan pergi, dan Gu Feier tidak mau menargetkan Suner. Jika itu hanya Gu Feier, Suner tidak perlu khawatir tentang itu. Namun di belakang, ada Surui yang mengendalikan segalanya, semuanya akan menjadi di luar kendali. Tapi Suner tidak tahu, saat ini dia sedang mendengarkan Gu Feng bercerita tentang Xiao Yan. Setelah mendengarkan, Suner membuat pengaturan untuk Gu Yuan dan pergi ke kediaman klan Xiao di Lingzhou sendirian. Klan kuno jauh dari klan Xiao, dan bahkan melawan makhluk abadi akan memakan waktu lama. Mari kita kembali ke masa sekarang. Akademi elit bangsawan, Xiao Yan terbangun dari koma dan mengucek matanya yang mengantuk. Dia sepertinya bermimpi. Dia juga memimpikannya Suner, Cailin dan bahkan Xiao Xiao. Keluarga itu bersatu kembali dan harmonis. Setelah tidur, lukanya akan sembuh. Xiao Yan tersenyum pahit. Lain kali dia terluka parah, haruskah dia menutup matanya dan tidur? Namun, tidur Xiao Yan ditukar dengan kesengsaraan dan rasa sakit. Ini adalah sesuatu. Xiao Yan mengeluarkan buah linglong. Buah linglong berwarna emas dan memancarkan cahaya kemasan. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi lega, dan dia akhirnya mendapatkan benda ini. Mengandalkan linglong guo, Xiao Yan dapat menstabilkan gejala sisa menelan pil pemakan kehidupan. Xiao Yan percaya bahwa jika dia diberi cukup waktu, Xiao Yan dapat menyingkirkan kendali pil pemakan kehidupan tanpa perlu air murni. Jika Xiao Yan dapat mencapai tingkat Dosian atau alkemis kelas 6, maka pil yang melahap kehidupan bisa menjadi tak kenal takut. Namun, apakah itu untuk menerobos ke pertempuran abadi atau menjadi apoteker kelas 6, masih jauh bagi Xiao Yan. Terlebih lagi, kali ini di area simulasi inti, dia telah menjalin hubungan dengan aliansi hitam. Meskipun dia tidak tahu mengapa aliansi hitam pada akhirnya gagal membunuhnya, Xiao Yan tahu bahwa aliansi hitam tidak begitu mudah untuk menangani. Haimeng telah mengatur orang-orang dalam keluarga besar, dan Anda dapat melihat betapa menakutkannya metode Haimeng yang sulit dipahami. Tentu saja, poin lainnya adalah keluarga Murong. Kali ini Xiao Yan mengerti mengapa Murong King Feng memintanya untuk mengubah namanya, tapi kali ini Xiao Yan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk tinggal di keluarga Murong. Karena ingatan palsu Xiao Yan membunuh Bai Yanyan menghilang, jadi Xiao Yan dan keluarga Murong tidak tahu siapa yang membunuh Bai Yanyan.
Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya. Dia masih ingat bahwa Xiao Yan telah berjanji pada Murong Qingcheng saat itu bahwa setelah dia keluar dari area simulasi inti, dia akan pergi ke keluarga Murong untuk meminta Murong Qingtian mengizinkannya menikah dengan Murong Qingcheng. Sekarang tampaknya bahkan jika Murong Qingtian bersedia, dia akan melakukannya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menikahi Murong Qingcheng. Dengan paksa menekan kepahitan di hatinya, Xiao Yan melihat buah linglong di tangannya dan memakannya. Sensasi terbakar tiba-tiba datang dari perutnya. Xiao Yan segera menstabilkan pikirannya dan mulai memurnikan buah linglong sesuai dengan metode yang diperoleh dari keluarga Murong. Seiring dengan pemurnian linglong guo, tubuh Xiao Yan terus berubah antara merah dan putih. Jelas, linglong guo tidak semudah yang diharapkan. Jika penyerapan buah roh perak adalah semacam kenikmatan, tetapi pemurnian buah linglong tidak diragukan lagi merupakan perjuangan melawan neraka. Keringat menetes dari dahi Xiao Yan terus-menerus, jubah hitamnya yang compang camping basah, dan urat biru di wajah Xiao Yan terbuka, yang cukup untuk melihat betapa menyakitkan proses pemurnian buah linglong. Tapi ini adalah rintangan bagi Xiao Yan. Jika dia tidak bisa keluar, Xiao Yan akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Namun, keuntungan selalu datang pada harga. Douqi di tubuh Xiao Yan juga mulai menjadi padat, dan napas Xiao Yan mulai menjadi lebih kuat, dan akhirnya mencapai puncak kaisar, dan masih ada kecenderungan untuk terus menerobos. Kaisar adalah kaisar, tetapi ada dinding tebal lain yang menghalangi langkah Xiao Yan. Tingkat kaisar sama sekali tidak sebanding dengan kaisar, jadi bahkan jika buah linglong sangat berharga, itu tidak dapat membiarkan Xiao Yan menembus tingkat kaisar langsung dari kaisar, tetapi juga memungkinkan Xiao Yan untuk menjadi hebat kemajuan. Kekuatan jiwa Xiao Yan tidak melangkah lebih jauh. Itu masih tinggal di kaisar realm akhir, tetapi juga menjadi lebih kuat. Meskipun Xiao Yan merasa sedikit menyesal tentang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kulit Xiao Yan berangsur-angsur menjadi normal, dan aura Xiao Yan juga mencapai puncak seorang kaisar. Kaisar setengah langkah, ini adalah perkiraan Xiao Yan tentang kekuatannya sendiri. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki cara untuk melangkah ke kaisar, yang kurang dari Xiao Yan adalah proses pengendapan. Xiao Yan perlahan membuka matanya, kali ini dia sudah lama berkultivasi, diperkirakan dia yang terakhir keluar. Xiao Yan melihat tata letak di ruangan ini. Itu masih persis sama seperti ketika dia memasuki area simulasi inti. Xiao Yan melepas cincin pegangan di tangannya, memasukkan barang-barangnya ke cincin pegangan aslinya satu persatu, dan membuatnya kembali. Setelah berganti pakaian, Xiao Yan bernostalgia sebentar dan berjalan keluar ruangan. Namun, melihat sosok yang telah berdiri di luar ruangan, Xiao Yan berhenti, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Murong Qingfeng mengenakan mantel abu-abu panjang, dan dia tidak tenang ketika dia berdiri di sana. Xiao Yan memandang Murong Qingfeng memandang Xiao Yan, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Kekuatanmu telah meningkat lagi, Murong Qingfeng berkata kepada Xiao Yan, dengan rasa ingin tahu di matanya. Yah, untungnya memasuki puncak kaisar. Xiao Yan berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa Murong Qingfeng pasti ada hubungannya dengan dia. Kamu juga harus mendapatkan buah linglong. Murong Qingfeng berkata kepada Xiao Yan. Aku mengerti, setidaknya itu tidak akan pecah untuk waktu yang singkat. Kata Xiao Yan. Dalam hal ini, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi di daratan saat ini. Periode waktu ini tidak adil bagi kami. Semakin cepat Anda keluar dari area simulasi inti, semakin banyak waktu yang akan Anda habiskan di benua penciptaan. Ini dalam 10 tahun, seseorang telah membuat penilaian tentang masalah ini, saya harap Anda bisa tenang. Karena, itu bukan hal yang baik untuk Anda, kata Murong Qingfeng kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan berubah dari wajah Murong Qingfeng. Tahu bahwa hal-hal tidak akan pernah mudah. Xiao Yan mengangguk, dia adalah seseorang yang telah melalui angin dan ombak yang besar, bagaimana dia bisa dengan mudah terpengaruh oleh suasana hatinya. Murong Qingfeng melihat ketidakpedulian Xiao Yan di matanya. Xiao Yan pantas menjadi pahlawan satu generasi, tapi dia tidak tahu apakah Xiao Yan bisa tetap tenang saat mendengar berita itu nanti. Sebelum saya datang kepada Anda, saya pergi ke Lan Bin sekali, yaitu, insiden Lan Bin palsu yang ditemui Qingcheng. Lan Bin mengatakan kepada saya bahwa Lan Bin tidak mengharapkan pihak lain untuk memiliki misi karena misi yang dikirim oleh perguruan tinggi elit bangsawan. Xingdan,
Menggunakan darah mereka untuk mengambil pil obat dapat berubah menjadi penampilan yang sama dengan mereka. Saya ingin tahu apakah darah Anda dikumpulkan selama pertempuran di area simulasi inti, kata Murong Qingfeng dengan sungguh-sungguh. Saya juga mendengar Lan Bin mengatakan ini, tetapi saya terluka parah berkali-kali di zona simulasi inti, terutama di bagian akhir. Saya tidak yakin berapa banyak orang yang mendapatkan darah saya, kata Xiaoyan. Oke, jika itu masalahnya, lupakan saja. Hal pertama adalah rumor bahwa kamu membunuh Gu Xuanlin, kapten klan kuno. Melihat Xiaoyan, Murong Qingfeng menjatuhkan bom pertama. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti ingatan semua orang akan dihapus? Bagaimana mereka tahu bahwa akulah yang membunuh Gu Xuanlin? Xiaoyan berkata dengan terkejut. Ini sangat sederhana, hanya perlu satu orang keluar dari area simulasi inti ketika Gu Xuanlin pergi mencarimu. Dalam jangka waktu tertentu, orang kedua meninggalkan area simulasi inti. Orang pertama memiliki ingatan Gu Xuanlin kebetulan mencari Anda pada waktu itu, dan orang kedua tidak memiliki ingatan tentang Gu Xuanlin. Selama perbedaan waktu antara kedua orang itu 1 hari di area simulasi inti, itu 10 hari di dunia luar. Orang dahulu menemukan 2 orang seperti itu, oleh karena itu, kemungkinan Anda menjadi pembunuh mencapai 50%. Kedua, kekuatan tempur Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Gu Xuanlin, sehingga kemungkinan Anda mencapai 60%. Untuk negara adidaya, masih ada lagi daripada kemungkinan 50% bahwa mereka akan berpikir itu adalah Anda. Mendengar kalimat ini, Xiaoyan memiliki keinginan untuk memarahi ibunya, dan ingatannya hilang. Alasan mereka 60% benar dan mereka bergantung padanya. Apakah ada yang lebih tidak bisa diandalkan dari ini? Meskipun hidup dan mati di area simulasi inti naik ke langit, orang dahulu tidak akan membalas dendam pada Anda di sisi baiknya, tetapi bukan tidak mungkin untuk menggunakan trik kecil di belakang layar. Oleh karena itu, Anda harus siap. Murong Qingfeng berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak berdaya, meskipun dia tidak tahu apakah Gu Xuanlin dibunuh olehnya, dia tahu bahwa cepat atau lambat dia dan klan kuno akan berhadapan, terutama Gu Xuantong. Pada pelelangan Liga Hitam, dia melihat efeknya, dari Gu Xuantong padanya air panas. Namun, Gu Xuantong adalah tunangan yang pendiam, yang membuat Xiaoyan pusing. Hal kedua, urusanmu di keluarga Murong terungkap, dan ayahnya sangat marah. Selain itu, beberapa orang dimanipulasi di belakang layar, dan kredibilitas keluarga Murong rusak parah. Ayahnya sangat marah, dan keluarga Murong mengirim Dou Xian untuk memimpin 5 barisan kaisar tertinggi yang kuat hanya untuk melenyapkanmu. Pada saat yang sama, Qing Cheng juga telah dibatasi kebebasannya oleh ayahnya. Murong Qingfeng memandang Xiaoyan, dan ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Murong Qingfeng menjatuhkan bom kedua pada Xiaoyan, dan bom ini seperti baut dari biru. Barisan seperti itu pasti bisa menggunakan kata mewah untuk melawan Xiaoyan, seorang kaisar. Ketika Xiaoyan bertemu tim seperti itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, yang juga menunjukkan keseriusan masalah ini. Murong Qingtian berkata di depan begitu banyak orang bahwa dia akan membunuh Xiaoyan, tapi sekarang, tidak hanya Xiaoyan tidak mati, tetapi dia malah memasuki area simulasi inti, yang akan sangat memalukan bagi keluarga Murong. Murong Qingtian harus berurusan dengan Xiaoyan bahkan jika dia tidak mau. Adapun untuk membatasi Murong Qingcheng, itu juga perlu. Murong Qingtian tahu daya tarik Murong Qingcheng. Selama Murong Qingcheng angkat bicara, sekelompok besar orang akan membantu Xiaoyan, jadi dia harus membatasi Murong Qingcheng. Xiaoyan tidak banyak bicara tentang ini, dia hanya merasa tidak berdaya, tetapi dia tahu bahwa segalanya akan berbalik, dan keluarga Murong mungkin tidak akan benar-benar membunuhnya, jika tidak, Murong Qingfeng tidak akan menunggu di sini. Ayah, tidak ada cara untuk melakukan ini. Ayah mengirim tim seperti itu. Meskipun untuk mengejar dan membunuhmu, itu mungkin juga untuk melindungimu. Namun, tidak ada yang mengerti pikiran ayah. Bila perlu, dia mungkin juga membunuhmu. Oleh karena itu, meskipun kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sendiri sesegera mungkin, kata Murong Qingfeng. Adapun Qing Cheng, kamu tidak boleh pergi menemui Qing Cheng, masalah ini akan sangat sulit bagi Qing Cheng. Pada saat yang sama, Qing Cheng tidak cocok untuk berpartisipasi dalam perselisihan keluarga besar, dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan melakukannya.
mengambil King Cheng sebagai sandera terhadap Anda. Sekarang Anda tidak cocok untuk King Cheng. Jika suatu hari Anda dapat menstabilkan, kami secara alami tidak akan keberatan Anda dan King Cheng bersama. Namun, sekarang King Cheng bukan bantuan bagi Anda, tetapi beban, kata Murong King Feng kepada Xiao Yan, dengan senyum di matanya. Dengan penyesalan nirkabel. Kekuatan bertarung yang paling dibutuhkan Xiao Yan bukanlah Murong King Cheng yang tidak memiliki kekuatan bertarung. Dari sudut pandang ini, Murong King Cheng sebenarnya tidak sebagus Cailin atau Suner, juga tidak sebanding dengan Xiao Yixian dan King Lin. Dengan kata lain, ada kesenjangan antara Murong King Cheng dan Xiao Yan yang tidak bisa dilewati. Parit alami semacam ini berbeda dari Xiao Yan dan Suner. Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan Suner di benua Douqi, dan Suner dapat membeli cukup waktu untuknya. Tetapi di benua kejadian di mana situasinya berubah, Murong King Cheng dapat memberi Xiao Yan tidak banyak waktu, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, tetapi berapa banyak kemajuan yang dapat dicapai Xiao Yan dalam waktu yang tidak diketahui ini, tidak ada yang tahu. Mungkin memang ditakdirkan untuk bergelombang dari awal. Aku mengerti. Xiao Yan tahu bahwa sejak dia memutuskan untuk bersama Murong King Cheng, dia telah mengerti segalanya. Dia tidak tahu hasil seperti apa yang akan dia dapatkan dengan Murong King Cheng, tetapi karena dia telah berjanji pada Murong King Cheng, dia akan bekerja keras untuk memenuhi janjinya. Apakah ada sesuatu yang kamu ingin aku bawakan padanya? Murong King Feng berkata pada Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia telah berjanji kepada Murong King Cheng untuk pergi menemui Murong King Tian setelah meninggalkan area simulasi inti, tetapi itu jelas tidak mungkin. Apakah Anda ingin meminta maaf kepada Murong King Cheng? Masih bersumpah untuk berjanji bahwa dia akan menikahinya dan membiarkannya menunggunya. Katakan saja padanya, aku akan menemukannya sendiri, dan kemudian aku akan memberitahunya mengapa bocah itu tiba-tiba melarikan diri. Xiao Yan akhirnya ingat apa yang telah dia janjikan kepada Murong King Cheng, tetapi Xiao Yan masih merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk mengatakannya, dia secara pribadi. Aku akan memberitahu King Cheng. Murong King Feng tidak mengerti teka-teki antara Xiao Yan dan Murong King Cheng, dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada Yu Xueyan? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya, merasa sedikit bersalah pada Yu Xueyan dan Xiao Yan, jika bukan karena dia, tidak akan ada banyak hal. Dia masih membencimu, tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana menghadapimu. Mantan rekan satu timnya telah menjadi musuh dan musuh. Tidak ada yang bisa merasakan hal ini, kata Murong King Feng. Bantu dia banyak, aku akan mencatat cinta ini. Xiao Yan berkata kepada Murong King Feng. Dia bukan keluarga Murong, jadi dia hanya bisa meminta Murong King Feng untuk membantu Yu Xueyan. Xiao Yan tidak pernah pelit terhadap rakyatnya sendiri. Karena dia berutang padanya, dia harus memberi kompensasi padanya. Oke, sekarang setelah masalah selesai, mari kita atur agar Anda meninggalkan akademi. Saya telah berdiskusi dengan Lan Bin, dan Anda akan pergi dengan Lan Bin ketika saatnya tiba. Mungkin klan kuno dan klan Murong telah mengaturnya, seseorang untuk mengawasimu dan bergabung dengan klan Lan. Jika kamu pergi, kamu akan lebih aman, kata Murong King Feng kepada Xiao Yan. Pergi dengan Lan Bin. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Murong King Feng sudah mengaturnya. Suasana hati Lan Bin tidak stabil akhir-akhir ini. Kali ini Chen Lin meninggal, Ye Ying berkhianat, dan dia sendiri kehilangan tangan di area simulasi inti, dan suasana hatinya tidak terlalu baik. Namun, saya mendengar berita bahwa emosinya juga telah stabil, kata Murong King Feng. Berita apa? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tahu bahwa di tim Lan Bin, identitas Yan Cai adalah Putri Duyung. Dan Lan Bin mengatakan bahwa dia sudah tahu lokasi ibu Yan Cai. Di kelompok tentara bayaran pedang perak, dia berencana untuk membawa seseorang, tepat pada waktunya untukmu. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan kota Roh Kudus, kata Murong King Feng. Ibu Yan Cai juga ada di grup mercenari pedang perak. Xiao Yan ingat apa yang dikatakan Lan Bin kepadanya, sepertinya patriark keluarga Xiao juga ada di grup mercenari pedang perak. Biarkan Lan Bin memberitahu Anda secara spesifik. Murong King Feng tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Xiao Yan. Lagi pula, Lan Bin memiliki reservasi. Bagus dia bisa memberitahu identitas Murong King Feng Yan Cai. Putri Duyung, darah Putri Duyung, benda berharga ini cukup untuk membuat siapapun gila.
Jika bukan karena karakter baik Murong King Feng, Lan Bin tidak akan memberitahunya. Oke, terima kasih, kata Xiao Yan. Hanya banyak yang bisa kamu lakukan untuk saudaraku. Kali ini adalah rintangan besar bagimu. Jika kamu melewatinya dengan aman, untuk saudaraku, aku yakin kamu dapat mencapai hasil yang membanggakan. Aku harap kamu akan mengejutkanku saat kita bertemu lagi nanti. Murong King Feng menepuk bahu Xiao Yan. Aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas, sekarang dia harus berhati-hati di setiap langkah, jika tidak dia akan menderita kerugian besar. Kota Roh Kudus, jalan tertentu. Seorang pria berpakaian hitam dikelilingi oleh selusin orang, semuanya berpakaian putih. Jika Xiao Yan dapat melihat bahwa pemimpin tim adalah Liu Yang, tim yang terdiri dari lebih dari selusin orang adalah Kota Roh Kudus, pasukan yang melanggar. Di tengah dikelilingi oleh tentara, ada sosok hitam dengan pedang di tangannya. Mata pria itu bersinar dengan cahaya merah, dan sudut mulutnya terlihat kejam. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun karena pertempuran yang akan datang. Ghost Eagle, saya cukup beruntung untuk membiarkan Anda melarikan diri sekali 3 tahun yang lalu. Kali ini, saya ingin melihat bagaimana Anda melarikan diri di bawah hidung saya. Anda telah membunuh begitu banyak orang, jadi Anda harus mati. Pria berbaju hitam dan berkata, hehe, di dunia ini, yang kuat adalah raja. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan tinjumu cukup keras, tetapi kamu baru saja membunuh beberapa semut. Mengapa kamu tidak bergaul denganku untuk beberapa semut? Hantu itu elang menunjukkan ekspresi jelek. Dia tersenyum, tapi senyum ini membawa beberapa tetes keringat di wajah Liu Yang. 3 tahun lalu, Liu Yang diperintahkan untuk memburu elang hantu. Awalnya, Liu Yang berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatannya melawan makhluk abadi, ia dapat berhasil menangkap elang hantu kaisar. 2 terluka parah. Namun, 3 tahun kemudian, elang hantu sekali lagi membunuh orang-orang di Kota Roh Kudus, dan Liu Yang bertarung melawan elang hantu lagi. Tetapi pada saat ini, elang hantu benar-benar menerobos kesengsaraan surgawi seperti gerbang hantu dan menjadi bertarung abadi, tetapi Liu Yang menghabiskan banyak waktu dengannya. Dalam tubuh melanggar dan menangkap tahanan, kekuatannya belum meningkat, dan kali ini, Liu Yang juga penuh dengan kekhawatiran. Kerumunan di sekitarnya sudah berdiri jauh. Ini adalah kontes antara 2 makhluk abadi yang bertarung, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Ghost Eagle melirik kerumunan yang mengelilinginya. Ada 4 kaisar dan 5 kaisar. Barisan ini jelas tidak lemah, tetapi bagi mereka yang telah mencapai level Dou-Xian, itu bukan apa-apa. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Liu Yang. Menarik pedang, terhunus, elang hantu membuat tindakan sederhana yang membuat kulit Liu Yang sangat berubah. Cepat dan menghindar, Liu Yang berteriak, dan dia juga menikam ke arah elang hantu. Namun, kecepatan elang hantu itu sangat cepat, saat Liu Yang mendekatinya, dia sudah menerobos kerumunan yang mengelilinginya. Para kaisar itu, bahkan kaisar tertinggi, hanya melihat bayangan hitam melintas di depan mereka, meninggalkan goresan di leher mereka, dan orang-orang itu jatuh ke tanah. 1 pedang untuk menyegel tenggorokan, 1 gerakan fatal. 5 orang, dalam sekejap mata, pasukan yang tidak patuh kehilangan 2 kaisar dan 3 kaisar. Wajah Liu Yang sangat suram, dan niat membunuh gila keluar. Ada aturan tidak tertulis di benua penciptaan. Umumnya, jika lawan dengan kekuatan yang sama seperti dia akan menyelesaikannya terlebih dahulu, dia akan menyerang orang dengan kekuatan lebih rendah dari dirinya. Namun, apa yang pertama kali dimulai Ghost Eagle bukanlah melawan Liu Yang, tetapi melawan mereka yang berkekuatan rendah. Berapa banyak perlawanan yang dimiliki orang seperti itu di tangan Ghost Eagle? Elang hantu, kamu bertindak terlalu jauh. Liu Yang berkata dengan dingin. Kekuatan adalah raja, tidak ada yang akan peduli tentang hidup dan mati semut. Pedang di tangan elang hantu terbalik, dan sekali lagi membunuh para prajurit Kota Roh Kudus yang tidak cukup kuat untuk melawan para abadi. Setelah membunuh mereka semua, dia dan Liu Yang berencana untuk bertarung. Liu Yang sangat marah dan bergegas untuk menyelamatkan, tetapi dia mengabaikan yang lain. Di hadapan kecepatan menakutkan elang hantu, Liu Yang hanya menyelamatkan 2 orang, 1 tentara, dan 7 tewas di tangan elang hantu. Pembunuh kejam, elang hantu hidup sesuai namanya. Orang seperti ini yang tidak mengikuti aturan tidak tertulis benar-benar menakutkan. Tombak di tangan Liu Yang menusuk elang hantu dengan setiap gerakan,
tetapi elang hantu menghindar lagi dan lagi. 3 tahun lalu, dia mampu melawan Liu Yang sampai mati. Kali ini, kekuatannya meningkat tajam, tidak mudah untuk berurusan dengan Liu Yang, tetapi juga sangat mudah. Di belakang Liu Yang, 2 prajurit kota Roh Kudus bahkan lebih ketakutan. Orang ini terlalu menakutkan, dan dia benar-benar menembak langsung ke tentara seperti mereka. Namun, martabat para prajurit kota Roh Kudus tidak dapat hilang. Sejak hari mereka memutuskan untuk bergabung dengan pasukan pemberontak kota Roh Kudus, mereka harus memikul tanggung jawab mereka sendiri. Bukan tugas mereka untuk melarikan diri dari pertempuran. Saat ini waktu, mereka hanya berharap Liu Yang dapat mengalahkan elang hantu. Jika tidak, kematian para prajurit kota Roh Kudus tidak akan sia-sia. Bang! Tabrakan antara tombak dan pedang menyebabkan Liu Yang mundur selusin langkah, sementara elang hantu mundur 3 langkah, dan elang hantu datang dari belakang. Liu Yang bergegas maju lagi, dan elang hantu meninggalkan bayangan dan terbang menuju 2 tentara yang melarikan diri secara kebetulan. Aku akan menagih bunga terlebih dahulu. Elang hantu muncul di depan kedua kaisar lagi, dan menebas ke arah keduanya dengan pedang. Wajah kedua orang itu sangat berubah, dan mereka bergegas untuk melawan. Saya tidak berharap bahwa kedua orang itu berkelahi, dan elang hantu benar-benar berani membunuh 2 orang ini. Saudaraku, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Di samping, ada lebih dari selusin orang yang menonton pertempuran ini. Lan Bin tidak bisa tidak berkata kepada saudaranya Lan Xiu. Aturan kota Roh Kudus, saya tidak bisa mengambil tindakan, dan mereka tidak bisa mati. Lihatlah lebih dekat, Lan Xiu tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Pedang itu menusuk ke arah 2 kaisar, tetapi pada saat ini, elang hantu merasakan pedang itu tenggelam, dan sesosok tampak muncul. Berdiri di atas pedang adalah seorang pria, dengan tangan di sakunya, dengan jejak kemarahan di wajahnya. Sangat memalukan bagi seorang Dousian untuk berurusan dengan beberapa kaisar terlepas dari identitasnya. Jika dia mati di tempat lain, dia akan mati secara alami. Mereka tidak akan peduli, tetapi sekarang ini adalah kota Roh Kudus. Itu, Lan Bin melihat sosok itu dengan ekspresi kaget di wajahnya. Xiao Yan di samping juga merasakan tekanan. Meskipun orang ini tidak mengambil tindakan dan tidak menunjukkan nafasnya, itu masih membuat orang merasakannya, tekanan besar. 3 jenderal paling kuat di kota Roh Kudus, Jenderal Huang Yuan. Bahkan jika ayahnya melihatnya, dia harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. 10 tahun yang lalu, 3 jenderal besar di kota Roh Kudus kembali lagi, tapi begitu jauh, Huang Yuan telah datang. 10 tahun kemudian, nama Huang Yuan bergema di kota Roh Kudus. Nada bicara Lan Xiu agak hormat. Melihat Huang Yuan berdiri di atas pedangnya, ekspresi berat muncul di wajah Ghost Eagle. Sebaliknya, para prajurit kota Roh Kudus dan keluarga yang diserang oleh elang hantu senang, hari ini elang hantu tidak dapat melarikan diri. Memang benar bahwa yang lemah dapat memakan yang kuat, tetapi di kota Roh Kudus, itu tidak diperbolehkan. Nada suara Huang Yuan sangat berat, tetapi kalimatnya agung. Coba saja, pedang elang hantu berbalik, mencoba menyingkirkan Huang Yuan. Huang Yuan menghilang dari mata elang hantu, muncul di atas elang hantu, menginjak bahu elang hantu, pedang di tangan elang hantu jatuh, dia merasa bahunya tampak hancur, satu lutut berlutut. Huang Yuan masih terlihat tenang, tetapi kekuatannya mengejutkan semua orang. Elang hantu yang baru saja membantai beberapa tentara di kota Roh Kudus tidak memiliki perlawanan di tangannya. Wajah Ghost Eagle penuh dengan keringat meskipun dia telah mendengar tentang reputasi Huang Yuan. Dia benar-benar hanya tahu betapa menakutkannya orang ini ketika dia benar-benar bertemu dengan Huang Yuan. Di luar kota Roh Kudus, favorit Ghost Eagle adalah membantai mereka yang tidak memiliki perlawanan, dan melihat rasa sakit dan ketidakberdayaan di wajah mereka. Tetapi di kota Roh Kudus, pembantaian pertama bertemu Liu Yang, meskipun agak berbahaya, itu adalah berkah tersembunyi. Tetapi saya tidak menyangka bahwa yang kedua akan bertemu dengan bintang jahat seperti itu. Identitas Kaisar Abadi sangat berharga, mengapa kamu ingin membela sekelompok semut? Ghost Eagle menundukkan kepalanya dan berkata, "Yi, semua orang berasal dari semut. Jika semua orang membantai semut secara sewenang-wenang, bagaimana orang-orang kuat itu bisa datang?" Huang Yuan berdiri di bahu elang hantu dan berkata dengan ringan. Suaranya tidak keras, tetapi mencapai telinga semua orang yang menonton di sini. Ghost Eagle terdiam, tetapi saat berikutnya tubuhnya mulai membengkak, dan dia benar-benar ingin meledak.
Kekuatan telah mencapai Douxian, dan kekuatan jiwa sudah cukup. Penghancuran diri akan menghancurkan tubuh fisik mereka, tetapi jiwa masih ada. Selama jiwa dibangkitkan kembali, itu tidak masalah. Karena kamu berani membunuh orang, maka penghancuran diri tidak dapat menyelamatkanmu. Huang Yuan dengan lembut mendarat di depan elang hantu dan menendang dada elang hantu. Di tanah, penghancuran dirinya diinterupsi oleh Huang Yuan. Elang hantu menjulurkan seteguk darah dan menatap Huang Yuan dengan wajah suram dan menakutkan. Celah ini membuatnya ingin menghancurkan para prajurit kota Roh Kudus menjadi puluhan ribu keping. Ghost Eagle grogi, tetapi pada saat ini, Ghost Eagle memandang kerumunan yang muncul di depannya dengan ekspresi lega. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki kekuatan kaisar tertinggi, mereka adalah semut di depannya, mungkin semut ini dapat menyelamatkan hidupnya. Ghost Eagle menekan semangat juang yang kacau di tubuhnya, dia mengeluarkan pisau pendek yang tertancap di pinggangnya, dan semangat juang mengguncang dua lusin orang, meraih seorang wanita berpakaian hitam, dan meletakkan pisau pendek di leher wanita itu. Wanita ini dapat berjalan di depan sekelompok orang ini, maka identitasnya pasti tidak rendah, dan kekuatannya tidak kuat, bahkan jika dia terluka parah oleh Huang Yuan, dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan semut-semut ini? Nah, menyingkirlah. Ghost Eagle menjilat lidahnya dan berkata kepada Huang Yuan. Yunyan, Lan Bin menatap wanita yang dipegang oleh elang hantu, ekspresinya berubah. Saya tidak berharap Ghost Eagle menjadi begitu tak tahu malu, dan Fighting Immortal benar-benar terancam dengan sandera setelah kekalahannya. Itu benar, sekitar 20 orang yang muncul adalah sekelompok orang dari aliansi hitam, dan Ling Yunyan lah yang ditangkap oleh elang hantu. Ada jejak kebencian di wajah Huang Yuan, dan dia sudah membunuh orang ini. Yunyan, Mark tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, aliansi hitam menghabiskan begitu banyak uang untuk mengambil peta misteri surgawi, Ling Yunyan pasti tidak mengalami kecelakaan. Terlebih lagi, Ling Yunyan dapat dikatakan sebagai orang suci dari aliansi hitam, jika dia mati, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Hihi, gadis kecil, meskipun aku suka membunuh semut, tetapi demi menyelamatkan hidupku hari ini, selama aku pergi dari sini, aku tidak bisa membunuhmu. Elang hantu tidak mengatakan ini kepada Ling Yunyan, lebih baik untuk memberitahu Huang Yuan. Jenderal Huang Yuan, Liu yang memandang Huang Yuan dan berkata. Huang Yuan menatap elang hantu, dan akhirnya mengeluarkan tangan yang ada di sakunya, menatap elang hantu sambil tersenyum. Aku tidak tahu apakah kamu membunuhnya lebih dulu, atau lelaki tua itu yang membunuhmu lebih dulu. Sebuah cahaya putih melintas di jari telunjuk Huang Yuan, mengarah ke kepala Huang Yuan. Jari Seng Wang, Mark menatap Huang Yuan dengan ekspresi terkejut di wajahnya, sebenarnya memiliki keterampilan bertarung yang sama persis dengan Ling Yunyan. 3 penghakiman Dewa Cahaya Liga Hitam memiliki kondisi pelatihan yang sangat tinggi. Selama puluhan ribu tahun, Mark tahu bahwa tidak seorang pun kecuali Ling Yunyan memiliki dendam atribut cahaya yang kuat, tetapi dia tidak berharap Huang Yuan dapat melakukannya. Ling Yunyan tidak terkejut dengan ini, dengan kata lain, Ling Yunyan harus memanggilnya jenderal senior yang merupakan jenderal terkenal di kota Roh Kudus. Elang hantu memandang cahaya putih dengan ekspresi penasaran di wajahnya, hanya sedikit linglung, jari telunjuk Ling Yunyan berada di bawah pisau pendek elang hantu, cahaya putih menyala, dan pisau itu tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, cahaya putih menembus langsung dari dada Ghost Eagle. Tangan Ghost Eagle di depan Ling Yunyan juga jatuh, dan Ling Yunyan baru saja keluar. Elang hantu memukul Ling Yunyan dengan jari, dan dia jatuh ke tanah karena dia terluka parah. Ekspresi kaget muncul di matanya. Mark dan Lan Bin menghela nafas lega pada saat yang sama, Huang Yuan menatap Ling Yunyan sambil tersenyum, dan cahaya putih di jari-jarinya menghilang. Liu yang bergegas ke depan dan meletakkan borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh di tangan kiri Ghost Eagle, dan kemudian mengoleskan sedikit obat untuk menghentikan pendarahan pada lukanya. Bajingan ini tidak bisa mati dengan mudah, saudara. Elang hantu merasakan lukanya, dan tiba-tiba dia memutuskan untuk memotong tangan kirinya. Dia tidak bisa menggunakan dendamnya. Apa gunanya hidupnya? Liu yang memblokirnya dengan tendangan ringan, karena dia berani melanggar aturan kota Roh Kudus, dia harus siap menerima hukuman. Letakkan anggota tubuhnya di borgol yang terbuat dari batu pembunuh roh. Jika dia punya nyali untuk memotong anggota tubuhnya, orang tua ini akan melepaskannya. Huang Yuan melirik elang hantu dan berbalik untuk pergi.
Namun, hanya dalam satu pertempuran, Huang Yuan menunjukkan kekuatannya sebagai seorang jenderal. Ghost Eagle membuat kapten tidak berdaya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Huang Yuan. Ini adalah kepercayaan dari pasukan pembangkang Kota Roh Kudus. Terlebih lagi, Kota Roh Kudus memiliki 3 jenderal yang kekuatan tempurnya di atas tingkat penguasa abadi, dan seorang marsal yang jelas tidak lemah. Kekuatan ini cukup untuk menjaga jantung benua setidaknya damai secara dangkal. Ayo pergi, kali ini masih bermanfaat untukmu. Kamu harus memahami kengerian seorang jenderal, bahkan jika keluarga Lan adalah negara adidaya di Kota Roh Kudus, mereka tidak akan berani melakukan kesalahan. Sebaiknya kamu tidak bermain trik apapun, dan pada saat yang sama, saya telah memberitahu ayah saya tentang peniruan identitas Anda terakhir kali. Dia telah membuat izin khusus untuk Anda dan mengirimkannya ke pasukan yang melanggar, sehingga Anda tidak akan khawatir seseorang akan menjebak Anda. Kalau tidak, kekuatanmu saat ini akan ditandingi oleh Huang Yuan. 1 tendangan dan kamu akan pergi. Lan Xiu berkata kepada Lan Bin beberapa orang. Lan Bin menghela napas lega, rupanya kejadian Zhou Ze membuatnya gelisah terakhir kali. Xiao Yan mengerutkan kening, tapi masih tidak mengatakan apa-apa. Lan Xiu memimpin Lan Bin dan Xiao Yan menuju stasiun keluarga Lan, di mana ada formasi teleportasi keluarga Lan. Kota Roh Kudus, pasukan yang tidak patuh. Liu yang memandang Luo Tong dengan ekspresi malu di wajahnya. 7 dari 9 tentara tewas. Kaptennya gagal. Pada saat ini, Huang Yuan juga berada di ruang konferensi, menyeruput secangkir teh. Marsal, maafkan aku, itu semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa mereka ke sana. Biarkan mereka mati sia-sia, aku ingin menghapus jabatan kapten, kata Liu Yang. Elang hantu telah ditangkap, yang merupakan hal yang baik. Tetapi beberapa tentara tewas, saya juga sangat sedih, tetapi itu bukan semua salah Anda sendiri. Tahukah Anda mengapa bendera pasukan pembangkang berwarna merah? Itu karena kehormatan pasukan yang tidak patuh diwarnai dengan darah oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya. Luo Daotong. Jika kamu mati, kamu akan mati. Jangan sedih. Ketika kamu bersumpah untuk bergabung dengan tentara yang melanggar, kamu tidak memiliki jalan keluar. Kamu tidak dapat bertemu dengan Dou Xian di masa depan dan membiarkan tim Dou Xian pergi. Ghost Eagle adalah orang yang istimewa. Kamu jika aku bukan kapten, akankah aku meminta orang tua ini untuk datang ke sini? Huang Yuan menyesap upacara minum teh. Jenderal Huang Yuan, Liu yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Luo Tong menghentikannya. Kehormatan pasukan saya yang tidak patuh diwarnai dengan darah, dan wajar untuk memiliki harga untuk menjaga sebidang tanah murni dengan kekuatan-kekuatan ini, jadi lebih baik menggunakan darah Anda untuk menjaga kehormatan ini daripada menunda Anda pekerjaan. Saluran Luo. Ya, Marsekal, kata Liu Yang. Siapa yang harus dihadapi selanjutnya? Su Tianyu. Huang Yuan memandang Luo Tong dan bertanya. Biarkan dia berurusan dengan Su Tianyu, kamu bisa berurusan dengan Yue yang dulu, pria itu telah muncul lagi. Luo Tong menggosok kepalanya dan berkata, jelas iblis kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit ini membuatnya sakit kepala. Sebuah hotel di kota kecil di sebelah timur grup mercenari pedang perak. Ada lebih dari selusin orang duduk di sekitar 3 meja, dan ada banyak orang yang duduk di sekitar, dan jelas selusin orang ini telah menjadi keberadaan yang mencolok. Kadang-kadang seseorang melirik selusin orang ini dan dengan cepat menundukkan kepala, jelas orang-orang ini tidak mudah untuk mengacaukan. Menurut apa yang Anda katakan, bahkan jika tubuh Mark adalah Phoenix, tidak mungkin untuk pulih begitu cepat. Bahkan monster top di World of Warcraft tidak dapat melakukannya. Kemampuan pemulihan ini benar-benar di luar pemahaman kami. Namun, Anda mengatakan bahwa dia memiliki api biru di sekujur tubuhnya, mungkin hanya ada satu alasan untuk menjelaskan kemampuan pemulihannya. Lan Xiu berkata kepada Lan Bin, saudaraku, jangan pedulikan, cepat dan bicara. Lan Bin memelototi Lan Xiu, jelas tidak puas dengannya. Mungkinkah Mark memiliki Phoenix Nirvana Flame, yang menempati urutan ke-8 dalam daftar Skyfire? Namun, bahkan Skyfire tidak dapat memiliki efek seperti itu. Selain itu, tampaknya Skyfire-nya tidak terlalu kuat, hanya tinggal di tahap api binatang. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, tapi dia merasa luar biasa. Setidaknya menurut informasi yang dia miliki, bahkan Phoenix Nirvana Flame tidak memiliki efek yang kuat. Xiao Yan bahkan lebih penasaran. Dia telah bermain melawan Mark, dan dia tahu kengerian Mark,
tetapi dia tidak berharap Mark masih memiliki api di langit. Kontrol Mark memang Phoenix Nirvana Flame. Umumnya, Phoenix Nirvana Flame tidak memiliki efek seperti itu, tetapi tidak ada yang mutlak, selama Phoenix Nirvana Flame diubah menjadi api binatang buas alaminya. Artinya, Phoenix Nirvana api sudah dan Mark sepenuhnya terintegrasi, dan ini dapat memiliki efek ajaib. Oleh karena itu, jika Anda ingin memaksimalkan kekuatan Phoenix Nirvana, ini adalah cara terbaik untuk menggunakannya. Adapun mengapa kekuatannya sangat lemah, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Lan Xiu melirik Li Yaya dan menjelaskan, sebenarnya, bukan Mark yang harus kamu perhatikan. Meskipun Phoenix Nirvana Flame milik Mark sangat kuat, esensi dari api spiritual keluarga Lan tidak akan pernah jatuh ke dalam Phoenix Nirvana Flame. Jika kamu ingin memperbaiki lenganmu yang patah, kamu harus mewarisinya. Api surgawi keluarga. Lan Xiu melihat lengan baju kosong Lan Bin dan berkata. Sepanjang jalan, Lan Xiu mendengarkan Lan Bin menceritakan hal-hal yang dia temui di area simulasi inti, sambil menjawab semua jenis pertanyaan untuk Lan Bin. Lan Xiu secara alami menjadi lebih terkejut semakin dia mendengarkan, terutama fakta bahwa Haimeng telah mengatur orang-orangnya sendiri di keluarga besar hanya untuk tujuan rencana surgawi. Pada saat yang sama, teknik topeng aneh Haimeng bahkan membuat Lan Xiu mengaguminya, dan itu juga membuat Lan Xiu mengaguminya. Lan Xiu terkejut bahwa Li Ya benar-benar datang dengan cara berakting seperti itu pada akhirnya. Senior, aku sangat ingin tahu, bagaimana pria bertopeng singa itu benar-benar membuat pohon meledak, yang benar-benar di luar akal sehat. Xiao Yan juga mengambil kesempatan untuk mengganti pertanyaannya sendiri. Pria bertopeng singa itu terlalu terkejut, itu benar-benar dapat meledakkan pohon. Aliansi hitam telah diwarisi selama ratusan ribu tahun, jadi bagaimana penelitian tentang keterampilan bertarung menjadi buruk. Meskipun keterampilan bertarung pria bertopeng singa itu menakutkan, mereka berskala kecil. Jika itu adalah skala besar keterampilan bertarung skala, Anda tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, kekuatan bertarung pria bertopeng singa lebih rendah daripada Lin Yue, kata Lan Xiu. Xiao Yan tersenyum masam. Air di benua penciptaan ini jauh lebih dalam daripada benua Doqi. Yang paling harus kamu perhatikan bukanlah aliansi hitam, tetapi Qizong. Faktanya, Qizong bahkan lebih menakutkan daripada aliansi hitam. Lan Xiu berkata kepada Lan Bin. Kali ini, dari Qizong, Xuantian bertemu Liu Feng, dan kita sepertinya tidak bertemu orang Qizong lainnya. Kata Lan Bin. Justru karena inilah Qizong mengerikan. Singkatnya, kamu harus berhati-hati dengan Qizong, kata Lan Xiu. Saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, apa yang menakutkan tentang Qizong. Lan Bin sangat tidak puas. Gunakan pikiranmu lebih banyak dalam hal-hal. Aku bisa mengarahkanmu sekali dan dua kali, tapi aku tidak bisa mengarahkanmu ke semuanya. Karena kamu telah memilih jalanmu sendiri, kamu harus pergi sendiri, kata Lan Xiu. Lan Bin diam. Dia benar-benar terlalu mengandalkan orang lain, dan dia sangat tidak memenuhi syarat sebagai kapten. Lan Xiu melirik Lan Bin, tidak mengganggunya lagi, dan berkata kepada Xiao Yan, kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang, meskipun aku tidak tahu sikap keluarga Murong terhadapmu, tetapi tidak ada keraguan bahwa kamu sekarang menjadi sasaran. Kalau tidak, kamu tidak akan seberuntung itu. Hati Xiao Yan tenggelam, menantikan kata-kata Lan Xiu selanjutnya. Sebenarnya, membunuh orang dalam keluarga Murong dapat dianggap besar atau kecil. Sebagai kepala keluarga Murong, bahkan jika dia berjanji untuk membunuhmu di depan semua orang, tetapi dia membiarkanmu pergi, Murong Qingtian dapat menemukan alasan untuk berbohong, misalnya, untuk menarik keluar orang-orang di belakang Anda. Namun, seseorang mengipasi api di keluarga Murong dan memaksa Murong Qingtian untuk membunuh Anda. Pada saat yang sama, Anda juga memperhatikan keluarga Xiao di Lingsu. Meskipun Anda telah pergi keluarga Xiao, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berurusan dengan keluarga Xiao untuk membalas dendam padamu. Lan Xiu berkata kepada Xiao Yan. Mati. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, dengan embun beku di wajahnya. Meskipun klan Xiao memperlakukannya dengan buruk, bagaimanapun juga, klan Xiao adalah rumah Xiao Yan. Ini adalah slip giok jiwa. Satu kartu ibu sesuai dengan 3 subkartu. Kartu ibu ada di Lingsu. Begitu klan Xiao di Lingsu dalam kesulitan, seseorang dari klan Xiao menghancurkan kartu ibu, dan kartu anak di tanganmu juga akan patah.
Biasanya tidak ada yang menghancurkannya, tetapi sekali patah, akan sulit untuk memusnahkan klan. Aku akan memberimu slip giok jiwa ini sekarang. Lan Xiu memberikan slip giok di tangannya kepada Xiao Yan. Bagaimana para senior dapat memiliki slip giok jiwa dari keluarga Xiao saya? Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Xiao adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Ning, tetapi bagaimana keluarga Lan juga memiliki orang-orang dari keluarga Xiao? Karena, keluarga Lan saya awalnya memiliki orang-orang dari klan Xiao, tetapi kemudian, singkatnya, Anda dapat menyimpannya. Tidak peduli apa yang klan Xiao memperlakukan Anda masih bagian dari klan Xiao, dan saya harap Anda dapat memimpin klan Xiao menuju kuat. Lan Xiu berkata kepada Xiao Yan. Selain itu, ada dua volume keterampilan bertarung di sini, keduanya adalah teleportasi, dan yang sama adalah keterampilan bertarung tubuh sebagai hadiah untukmu. Lan Xiu memandang Xiao Yan, dan Najie melambaikan dua keterampilan bertarung itu kepada Xiao Yan. Senior, ini, Xiao Yan menatap Lan Xiu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Keterampilan bertarung dari dua volume ini jelas tidak rendah, tetapi Lan Xiu memberikannya kepada Xiao Yan dengan sangat mudah, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak terkejut. Pada awalnya Xiao Yan merasa bahwa Lan Xiu berusaha untuk memenangkan hatinya, tetapi dia hanya merasakan suasana sedih Lan Bin Xuantian dan yang lainnya, dan berpikir itu tidak mungkin untuk memenangkannya. Ambillah, inilah hutangku pada klan Xiao. Lan Bin berkata kepada Xiao Yan agak kesepian, dengan senyum masam di sudut mulutnya, jika dia masih di sini, semua keterampilan bertarung klan Lan adalah terserah dia untuk memilih. Xiao Yan tidak berdaya, karena Lan Bin tidak mengatakan apa-apa, dia malu untuk bertanya. Selain itu, ia kebetulan tidak memiliki keterampilan seni bela diri. Terima kasih, senior. Xiao Yan menyingkirkan dua volume latihan dan berkata kepada Lan Xiu. Oke, sekarang setelah masalahnya selesai, mari kita bicara tentang Ibu Yan Kai dan kelompok tentara bayaran Yingjian kali ini, kata Lan Xiu. Satu kalimat menarik semua orang, dan ini adalah tujuan utama mereka kali ini. Ayah tahu, Lan Bin tersenyum masam, memandangi dua kaisar dan kaisar yang datang bersama Lan Xiu. Tidak hanya ayahku yang tahu, tetapi bahkan negara adidaya lainnya tahu tentang itu. Lan Xiu berkata kepada Lan Bin, tetapi nadanya agak serius. Kalau begitu penyelamatan kita, Lan Bin melirik Yan Kai dan berkata, dengarkan aku, jika itu beberapa tahun yang lalu, kita mungkin tidak memiliki harapan, tetapi kecelakaan beberapa tahun yang lalu membuat masalah ini jauh lebih mudah. Lan Xiu tersenyum. Beberapa tahun yang lalu, Haimeng memenjarakan seorang anak dari klan iblis, dan sebagai hasilnya, kekuatan super klan iblis tertarik, dan semua cabang aliansi hitam dihancurkan. Setelah kejadian itu, daratan berspekulasi bahwa klan iblis akan muncul kembali di daratan. Untuk mantan negara adidaya, sekarang Santo Iblis kembali, bahkan negara adidaya tidak berani melakukannya. Identitas Ibu Yan Kai tidak rendah di klan iblis, jadi ini adalah kesempatan untuk berteman dengan klan iblis. Akan sulit untuk dipahami, Lan Xiu menjelaskan. Namun, yang dipedulikan Lan Bin dan Xiao Yan adalah ungkapan untuk menantang cabang aliansi hitam dengan kekuatan satu orang. Saya khawatir kekuatan yang bisa melakukan ini setidaknya di atas Raja Abadi. Tapi, jangan terlalu senang. Meski begitu, masih ada dua kekuatan yang bersatu untuk menyerang kelompok tentara bayaran pedang perak. Kedua keluarga ini, Patriark adalah kaisar, tetapi ada pertempuran abadi di belakang mereka. 3 hari kemudian itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Waktu itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk melakukannya. Kecuali untuk keadaan khusus, saya tidak akan melakukannya kali ini. Semuanya terserah Anda. Ini juga yang ayah saya maksudkan. Satu pertarungan abadi, 2 kaisar tertinggi. Jika kamu masih tidak dapat menyelamatkan siapapun, kamu tidak akan memiliki wajah untuk kembali menemui ayahmu. Lan Xiu memandang Lan Bin, Xuantian, Xiao Yan, dan yang lainnya. Lan Xiu menepuk bahu Lan Bin dan naik ke atas, jelas menyerahkan sisa pengaturan kepada Lan Bin. Dalam hati Lan Xiu, kemampuan Lan Bin tidak akan buruk, bahkan lebih kuat darinya, tetapi karena kematian Xiao Ya, dia menjadi malas. Jika dia bahkan tidak bisa melewati level ini, bagaimana dia bisa bertarung dengan Mark dan Bu Xuantong? Lan Bin menghela nafas, Xuantian, Li Ya, dan Xiao Yan juga datang, dan hanya itu yang dikatakan Lan Xiu kepada mereka.
Saat keluarga Lan sedang berdiskusi, 5 orang masuk ke toko, 3 orang dan 2 wanita, tetapi anehnya kelima orang ini semuanya lebih rendah dari Kaisar Spirit Realm. Tempat ini tidak lebih baik dari kota Roh Kudus. Di kota Roh Kudus, ada kejutan ketidaktaatan kepada tentara. Bahkan alam roh Kaisar tingkat rendah tidak perlu terlalu khawatir, tetapi sekarang 5 orang ini bahkan lebih banyak untuk diremas. Terlebih lagi, wajah 2 gadis di 5 orang ini sangat cantik. Salah satu wanita memiliki rambut panjang seperti tinta, dan liontin batu giok hijau tergantung di daun telinganya yang halus. Ketika sedikit bergetar, itu membuat suara batu giok yang renyah, dan tiba-tiba menunjukkan sentuhan kelesatan. Jejak kesedihan dan sentuhan yang tak terkatakan kesedihan. Wanita lain memiliki temperamen seperti anggrek dan acuh tak acuh terhadap dunia. Dia penuh rasa ingin tahu tentang benua penciptaan ini, tidak diam-diam melihat kerumunan di sekitarnya. Ketiga pria itu juga sangat tampan, tetapi mata mereka selalu tertuju pada 2 wanita itu. Ada 2 wanita cantik yang tidak memandang mereka, apalagi yang bisa menarik perhatian mereka. Terutama wanita sebelumnya, meskipun ada jejak arogansi di antara alisnya, temperamennya yang terpisah masih membuat ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, orang ini pasti cantik di dunia. Namun, keberuntungan kelima orang ini tampaknya sangat buruk, atau keberuntungan kedua wanita cantik ini sangat buruk. Pada saat ini, seorang pria gemuk kecil dengan perut bundar mendatangi 5 orang. "Nona, saya tidak tahu apakah saya ingin duduk di meja di bawah ini." Pria kecil gemuk itu berkata kepada wanita yang agak sombong itu. Hanya berdiri di samping wanita itu, dia bisa mencium aroma samar. Aroma ini bukan bumbu pada wanita itu tetapi unik untuk wanita itu. Wanita seperti ini dianggap yang terbaik, apalagi bagi dia yang sudah berpengalaman dengan wanita. Tentu dia mengerti bahwa 2 wanita di depannya pasti masih anak-anak. Keberuntungan yang saya dapatkan kali ini benar-benar bagus, dan saya mendapatkan 2 wanita cantik seperti itu. "Tuan, tolong hormati dirimu sendiri, kita tidak saling mengenal." Wanita itu berkata kepada Fatih, tetapi masih ada sedikit rasa jijik di antara alisnya. Setelah bertahun-tahun pengalaman, dia telah melihat orang seperti ini berkali-kali, tetapi dia tidak terlalu peduli. Kata-kata Nona bagus, kami tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi hari ini adalah pengaturan Tuhan bagi kami untuk saling mengenal. Di bawah Lei Bai, saya tidak tahu nama wanita muda itu. Kata Lei Bai kepada wanita itu, bagaimana lebih banyak pemukulan dan lebih berutang. "Maafkan saya tidak punya komentar." Wanita itu memalingkan muka, dia tidak berpikir dia bisa tahu namanya hanya dengan menjadi seseorang. Ada tatapan tegas di mata Lei Bai. Wanita ini tidak tahu malu. "Saya tidak tahu apakah Anda akan menunjukkan wajah Anda kepada Laosu ketika Anda sampai di tempat tidur." "Dewi, bukannya aku belum pernah bermain, tapi wanita ini sepertinya lebih menyenangkan dari yang sebelumnya." "Kakak, apakah kamu membuat kamar?" Fatih bertanya pada seorang pria yang meletakkan satu tangan di sebelah wanita itu. "Pergi." Pria itu berkata dengan marah pada saat ini. Bagaimana dia bisa menjadi pria yang sangat kuat di benua sebelumnya, seorang wanita dari keluarganya sendiri, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mencium fangs, bagaimana mungkin air gemuk itu mengalir ke bidang orang luar, apalagi di tangan pelacur. Setelah mendengarkan kalimat ini, wanita yang dianiaya benar-benar menatapnya, dan wanita lain juga menunjukkan kelegaan, bagaimana mungkin mereka tidak senang bahwa seorang pria dapat berdiri pada saat yang kritis. Fatih menatap pria di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia ingin menjadi pelindung bunga meskipun dia berada di alam roh Kaisar. Dia mengulurkan tangan dan mencubit bahu pria itu ingin melawan, tetapi dengan satu klik, tulangnya patah. Fatih melemparkannya dengan lembut ke tanah dan berkata dengan suara dingin, "Saya memukul tuan muda ini dan membuangnya." Segera, 2 pria berbaju hitam berjalan keluar dari sisi pria itu, dan berjalan ke arah pria itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninju dan menendang. Di sisi keluarga Lan, Yue Xuan mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, dia berharap dia bisa naik dan mengalahkan babi bodoh itu, tetapi pada saat ini Lan Bin Xuantian, Xiao Yan dan Li Yaya membahas poin kuncinya. Tanpa perintah Lan Bin, Yue Xuan tidak berani mengambil tindakan tanpa izin. Terakhir kali di area simulasi inti untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Lan Bin kehilangan tangan, yang membuat Yue Xuan semakin malu. "Jangan khawatir, lihat lebih dekat."
Kelima orang itu seharusnya berasal dari keluarga yang sama. Mari kita lihat bagaimana mereka berdua. Selain itu, Sister UX1 dapat mengambil tindakan jika dia mau. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Kakak Bin yang bertanggung jawab, kata Suesan. Sekarang kedua wanita muda itu bisa memikirkannya. Fatih duduk di meja 5 orang, dan memandang dua pria lainnya dan berkata, apakah kamu pergi sendiri, atau aku mengundangmu untuk pergi? Mereka berdua melirik rekan mereka yang telah terlempar keluar, penuh keterkejutan. Ini adalah Kaisar Dou, dan dia benar-benar lumpuh seperti ini. Melirik kecantikan kedua wanita itu, mereka menghela nafas. Kedua wanita ini adalah Dewi dan Bencana. Meskipun mereka berasal dari keluarga yang sama, mereka berasal dari benua yang berbeda, dan mereka akan mencapai keluarga mereka sendiri. Jelas bukan hal yang baik untuk menyinggung bintang jahat ini untuk dua wanita. Keduanya ragu-ragu dan berjalan keluar. Kedua wanita itu menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka dalam masalah kali ini. Fatih memandangi dua puncak kembar yang tinggi, menunjukkan keserakahan. Mereka terlalu berisik, buang mereka. Tentu saja, jika kamu tidak keberatan mengotori tanganmu, UX1 bisa membunuh mereka. Sebuah kata yang berkibar dilewatkan ke telinga UX1, ke telinga kelompok penonton, dan ke telinga pria gemuk dan kedua wanita itu. Saya mengandalkan, apa Tuan Dunia Kedua? Ini adalah Tuan Dunia Kedua. Pria gemuk itu telah menyelamatkan hidupnya, tetapi orang ini sebenarnya ingin mati. Ritme seperti apa ini? Tetapi mengeluh-mengeluh, tidak ada yang bodoh bersumpah pada orang. Orang berani bilang begitu, mungkin mereka juga orang yang keras di belakang panggung. Sepertinya ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. UX1 sedikit khawatir pada awalnya, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya setelah mendengar ini. Tetapi sekarang hatinya tidak enak, karena seseorang berani memukul moncongnya, itu hanya bisa berarti bahwa dia tidak beruntung. Akhir. Dalam hal latar belakang, berapa banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya, meskipun dia ditekan dan dipukuli oleh aliansi hitam di area simulasi inti, negara adidaya adalah negara adidaya. Pedang panjang di tangan UX1 tersapu, dan dua orang yang melukai pria itu jatuh ke tanah. Kekuatan mereka juga merupakan tingkat tertinggi dari Kaisar Roh Realm. Bagi UX1, yang berada di puncak Kaisar, mereka bukan musuh, mereka benar-benar membunuh secara instan. UX1 berjalan menuju pria gemuk itu selangkah demi selangkah, dan ada senyum di wajahnya yang dingin dan berkata kepada pria gemuk itu, kami ingin mengobrol, berbicara tentang kehidupan, apa pendapatmu tentang saudara perempuanku? Haruskah kita menemukan kamar untuk membicarakannya? UX1 adalah jenis kecantikan yang keren dan glamor, dan dia tidak jauh berbeda dengan kecantikan di depan pria gemuk itu. Terutama pinggangnya seperti ular air membuat orang merasa terangsang, terutama saat ini, UX1 tidak seperti biasanya. Fatih melirik dua mayat di tanah, dia tahu bahwa jika dia benar-benar mendengarkan wanita ini dan pergi mencari kamar, dia mungkin akan memiliki sesuatu yang kurang jika dia tidak mati. Maaf, aku akan segera tutup mulut. Pria gemuk itu segera memohon belas kasihan. Orang mati akan diam selamanya. Senyum di wajah UX1 menghilang, digantikan oleh pembunuhan, pedangnya menebas Fatih. Lei tua, jika kamu tidak mengambil tindakan, hidupku akan hilang di sini. Wajah Fatih menunjukkan kepanikan. Momentum yang menakutkan menekan ke arah UX1, UX1 tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, hanya satu momentum yang begitu kuat. Kaisar Sovereign, UX1 berkata dengan sungguh-sungguh, tidak menyangka bahwa Sovereign Emperor akan muncul. Merasakan momentum ini, Lan Bin tidak bisa tenang, meskipun Lan Xiu meminta Dou Xian dan dua kaisar untuk mendengarkannya, Lan Bin tentu saja tidak bisa meminta mereka untuk melakukan semuanya. Nona terlalu menipu, karena kamu membunuh kami berdua, lupakan saja. Seorang lelaki tua berjalan ke atas dan berkata kepada UX1. Wajah UX1 berubah ketika dia merasakan kekuatan yang mengunci jiwanya, dan kemudian dia menatap Lan Bin. Meskipun UX1 ingin membunuh pria gemuk itu, dia tidak bisa melakukan apapun di bawah tekanan ini. Orang tua itu secara alami mengalihkan perhatiannya ke Lan Bin. Ketika dia melihat lengan kosong Lan Bin, dia sangat menghina. Jika bukan karena fakta bahwa putra pemilik terlalu tidak kompeten, bukan karena dia tidak bisa bunuh wanita itu. Pada saat yang sama, kedua wanita itu juga terlalu cantik. Karena mereka berani merebutnya, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menarik latar belakang yang lebih keras.
Karena Anda telah berbicara, masalah ini selesai. Saya harap Anda bisa diam, jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri, kata Lan Bin pelan. Jika bukan demi mencegah pemborosan, kaisar tertinggi tidak bisa membuat mereka menyerah. Lan Bin melirik lelaki tua itu, lalu menoleh ke kedua wanita itu. Meskipun dia terkejut dengan kecantikan mereka, dia tidak peduli. Xiao Yan telah berpikir, sesuai dengan rencana Lan Bin dan Lia, biarkan Xiao Yan pergi untuk berbicara dengan Xiao Sun terlebih dahulu. Jika Xiao Sun melihat bahwa dia juga anggota keluarga Xiao, dia dapat bergabung dengan keluarga Lan. Harus di luar dan kemudian hal-hal yang jauh lebih sederhana. Orang tua itu melihat bahwa Lan Bin tidak peduli, memandangi dua mayat yang tergeletak di tanah. Wajahnya tidak terlalu bagus, putra pemilik keluarga itu benar-benar bajingan, dan dia benar-benar membunuh dua orang yang tinggi peringkat Kaisar Roh Rilem, bahkan mereka di sini hampir tidak bisa dikatakan kuat. Namun, merasakan aura kuat menguncinya, dia masih enggan melirik Yue Xuan, yang agak dingin, dan membantu Lei Bai, yang ambruk di tanah, untuk berjalan di luar hotel. Wajah pria gemuk itu ketakutan, tetapi dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang licik. Ketika dia pergi, dia benar-benar melihat kembali kedua wanita itu, dan pinggang Yue Xuan seperti ular air. Jika ada kesempatan, dia harus melakukannya. Baiklah. Taklukkan ketiga wanita ini dan siksa mereka dengan baik sebelum kamu bisa melampiaskan kebencianmu. Melihat dua orang yang sudah pergi, kedua wanita itu menghela nafas lega, dan menemukan bahwa kekuatan Dou di mereka cukup di alam bawah untuk menjadi seperti angin dan hujan, tetapi Dou di juga merupakan eksistensi yang lemah di sini. Terima kasih atas bantuanmu. Kedua wanita itu membungkuk kepada keluarga Lan dan berkata bahwa mereka masih akan tahu etiket untuk dermawan mereka. Xiao Yan merasa sedikit familiar saat mendengar suara ini, tapi sepertinya tidak familiar, dan dia tidak terlalu peduli. Hihi, namaku Sueken. Seperti itulah Brother Bin. Mengapa kamu tidak membawa beberapa penjaga ketika kamu keluar? Kamu sangat cantik, banyak orang jahat akan menyerangmu. Sueken berkata kepada keduanya wanita, jelas penasaran mengapa mereka tidak membawa beberapa penjaga. Berdasarkan kecantikan mereka, diperkirakan pasti ada sekelompok orang di keluarga mereka sendiri yang bersedia menjadi utusan bunga. Tetapi mengapa mereka hanya membawa 3 Kaisar Spirit Realm sebagai penjaga, dan salah satu dari 3 penjaga memiliki tulang punggung, dan 2 lainnya adalah tas jerami. Setelah Suesen selesai berbicara, dia berjalan menuju orang yang diusir. Masih ada sedikit kasih sayang untuk pria ini, ginseng salju, pria ini tidak melarikan diri seperti 2 roti jerami lainnya, dan dia juga memiliki martabat seorang pria. Karena dia membantu orang, mari kita bantu dia sampai akhir. Lampu hijau disuntikkan ke tubuhnya, dan perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tulang dan ototnya yang patah mulai perlahan membaik pada saat ini. Nama saya Nalan Kingsui. Saya Dodi yang baru saja datang ke sini. Kami berencana untuk pergi ke keluarga kami, kata wanita lembut yang penuh rasa ingin tahu tentang benua penciptaan. Nama saya Nalan Yanran, dan saya juga Dodi baru, kata wanita yang agak dingin itu. Oke, lanjutkan sesuai rencana. Wajah Xiao Yan menunjukkan keterkejutan saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Dia buru-buru melihat ke arah kedua wanita itu, dan kebetulan melihat wajah bunga Nalan Yanran. Xiao Yan lesu sejenak, kapan dia bisa menerobos dan menjadi Dodi? Mungkinkah benua Douti juga telah menjadi Douseng yang berjalan di mana-mana? Apakah Kaisar Dou tidak sebaik anjing? Nalan Yanran juga sepertinya merasakan suasana di sini. Dia menoleh dan melihat Xiao Yan, yang lamban. Wajahnya lesu dan tidak bisa mempercayainya. Keberuntungannya tidak akan terlalu buruk, orang pertama yang dia datangi ke benua penciptaan sebenarnya adalah musuh ini. Peristiwa masa lalu muncul di benak mereka berdua, di masa lalu kota hutan, bocah jenius itu berubah menjadi sampah dalam semalam. Di masa lalu, di Sekte Cloudland, seorang gadis yang bangga memiliki perjanjian pernikahan 3 tahun. Hapus racun merek, Master Racun, dan Yan Xiao merebut hati dalam semalam. Dalam pertempuran melawan Xiao Yan, kemenangan atau kekalahan diputuskan, dan Xiao Yan berjanji untuk menghapus rasa malunya dalam 3 tahun. Yan dan Yan, Xiao dan Xiao, hati gadis itu hancur ketika nama depan dan belakangnya berubah. Yan dan Sun, Skale dan Xiao, berpisah dari hidup dan mati, pemuda itu meninggal tanpa penyesalan. Hidup dan mati, keintiman dan cinta, di pintu hidup dan mati,
Yanran menerobos pintu neraka. Kebencian dan kasih karunia, kebencian dan dendam, Xiaoyan, negeri api, melebur menjadi api yang berbeda. Memenangkan gerbang kehidupan, berjuang menuju gerbang kematian, Yunlan Zong sang Yanran dengan senang hati keluar. Menghancurkan Yunsan, melanggar hukum, istana jiwa memaksa Xiaoyan Ping Yunlan. Qi Yunlan, pergi ke Zhongzhou, guru dan murid Qi Xin Yunyan meninggalkan Jiama. Buat Yanmeng, atur ibu kota kaisar, dan bekerja sama dengan saudara-saudara untuk melawan Izumo. Xiaoyan dan Nalan Yanran saling memandang, tidak tahu bagaimana saling berhadapan untuk sementara waktu. Awalnya, mereka seharusnya menjadi suami dan istri dan menjadi tua bersama, tetapi semuanya telah berubah, membuat mereka berdua menjalani lintasan hidup yang berbeda. Satu orang memiliki istri yang manis dan putri yang cerdas dan cantik, dan telah menjadi dodi yang sangat dinanti. Satu orang menemani mentornya, dan ada pula yang penuh dengan rasa sakit yang diam-diam dijanjikan kepada musuh, dan menghabiskan sisa hidupnya biasa-biasa saja. Jika bukan karena fakta bahwa gurunya meninggalkan sejumlah besar sumber daya budidaya sebelum dia pergi, dia mungkin masih menjadi Nalan Yanran yang tidak akan pernah muncul di depannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke benua penciptaan, dia benar-benar bertemu dengannya lagi ketika dia paling malu. Apakah ini sindiran terhadap dirinya sendiri atau semacamnya? Selama bertahun-tahun, Nalan Yanran selalu berpikir bahwa dia secara bertahap menariknya dari hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih memiliki ingatan abadi di dalam hatinya. Alkemis dari negara musuh datang ke negaranya sendiri dalam kompetisi yang sangat dinanti-nantikan. Para pemain unggulan dari negaranya sendiri dikalahkan satu persatu, tetapi kuda hitamnya menonjol dari harapan semua orang pada saat kritis. Dengan kecepatan munculnya komet, dia mengalahkan alkemis dari negara musuh dan menyelamatkan reputasi kerajaannya. Tapi Yan Xiao yang membuatnya tak terlupakan sebenarnya adalah orang yang memutuskan pernikahan, Xiaoyan. Haha, itu benar-benar keberuntungan untuk membuat orang. Nalan Yanran menunjukkan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, bangun dari ketidakhadirannya dan berkata kepada Xiaoyan, lama tidak bertemu. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Xiaoyan juga terbangun dari kesurupan. Dia tidak menyangka akan melihat Nalan Yanran. Dia tidak terlalu peduli dengan wanita yang mungkin menjadi istrinya ini. Setelah pertempuran pengangkatan 3 tahun, Xiaoyan mendapatkan kembali harga dirinya dan merasa bahwa Xiaoyan tidak berutang apapun padanya pada wanita ini. Meskipun Nalan Yanran berbakat, baik Suner dan Cailin jauh lebih unggul darinya, jadi Xiaoyan tentu saja tidak peduli padanya. Xiaoyan menekan rasa penasarannya, meskipun dia tidak tahu bagaimana Nalan Yanran menerobos menjadi dodi, setidaknya itu adalah berkah untuk bertemu dengan seorang teman lama di benua yang aneh ini. Yah, lama tidak bertemu. Xiaoyan mengangguk ke arah Nalan Yanran, tapi masih ada sedikit urgensi di matanya. Kata-kata keduanya sepertinya saling menyapa di antara dua teman lama, tetapi Lan Bin dan yang lainnya masih bisa mendengar celah. Artinya, meskipun keduanya saling mengenal, Yu tampaknya terasing satu sama lain. Dia adalah temanku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Maaf. Xiaoyan mengabaikan keterkejutan Lan Bin dan yang lainnya dan berjalan langsung menuju Nalan Yanran. Ayo bicara, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kata Xiaoyan, karena Nalan Yanran ada di sini, dia pasti tahu sesuatu tentang benua Doqi. Oke, Nalan Yanran ingin menolak, tetapi sepertinya dia tidak tahan. Bagaimanapun, jika bukan karena bantuan teman-temannya, Nalan Yanran pasti akan berada dalam masalah. Xiaoyan membawa Nalan Yanran dan berjalan langsung di luar hotel. Sialan, menyelamatkan siapapun adalah temannya, Yue Xuan, kamu mengirimnya. Tidakkah kamu pikir kamu harus memerasnya untuk sejumlah uang? Lagi pula, dia tidak kekurangan uang, kata Sun Tong kepada Yue Xuan. Tidak tertarik, Yue Xuan berkata dengan dingin. Lan Bin tidak menyembunyikan bahwa Xiaoyan adalah pemilik pil Huixue. Karena itu, semua orang kagum setelah mendengar bahwa Xiaoyan Shi adalah orang kaya. Jika kamu punya waktu untuk membahas ini, mengapa kamu tidak berdiskusi tentang siapa di antara kamu yang akan menjadi pelindung bunga? Li Yaya juga bercanda bahwa meskipun diskusi mereka belum berakhir, itu hampir sampai. Yan pergi, sekarang saatnya untuk bersantai. Utusan bunga, apa maksudmu? Feng Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kedua orang ini cantik, tetapi apa hubungannya dengan mereka?
Karena dia adalah teman Xiao Yan pasti bertanya-tanya tentang keluarganya sekarang. Xiao Yan tidak bisa mengawal dirinya sendiri, jadi dia harus membantu kakak Bin. Juga, kakak ya, bisakah kamu tidak tajam saat berbicara? Lihat, bagaimana wajah Shimizu terbakar sekarang. Sue Shen berjalan masuk dari pintu dan berkata. Lan Bin melirik ginseng salju dan tidak terlalu peduli, jika Xiao Yan angkat bicara, Lan Bin secara alami akan setuju. Memberikan teleportasi dan keterampilan bertarung tubuh kepada Xiao Yan bukanlah masalah sepele. Ngomong-ngomong, kenapa keluargamu tidak datang menjemputmu? Lan Bin berkata kepada Nalan Kingsui. Keluarga kami adalah keluarga kecil. Salah satu persyaratan keluarga untuk Dodi yang muncul adalah menemukan keluarga Nalan dari kota. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini, maka keluarga tidak akan peduli dengan Anda, biarkan kamu itu akan berjuang sendiri. Nalan Kingsui berkata kepada Lan Bin, dan ada ketidakpuasan dengan keluarganya sendiri dalam nada suaranya. Lan Bin menghela nafas dan tidak berbicara, persaingan di klan kecil lebih sengit daripada di klan besar. Lagi pula, sumber daya keluarga kecil terbatas, dan jika Anda mengirim seseorang untuk mengambil Dodi baru, jika jauh dari kota Jin, dan masih ada jarak jauh di tengah, itu pasti akan menghabiskan banyak uang, Sangat bagus jika Anda dapat menerima murid yang sangat baik, tetapi jika Anda menerima sampah, itu adalah pemborosan sumber daya tanpa alasan. Lan Bin juga memiliki kontak dengan keluarga seperti itu ketika dia berada di grup mercenari Feng Yun. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Kingsui dan Sister Yanran sangat berterima kasih. Nalan Kingsui membungkuk kepada Lan Bin dan rombongannya. Lan Bin memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Nalan Kingsui di benua kejadian, tidak pernah ada kekurangan wanita yang menganggap diri mereka tinggi karena kecantikan mereka, dan menganggap kebaikan orang lain sebagai hati dan paru-paru keledai. Sama-sama, Nona, karena itu masalahnya, Suan Tian, Yue Xuan dan Feng Xiao, Anda harus mengantar mereka ke keluarga Nalan. Kata Lan Bin kepada Suan Tian. Hei, aku tahu aku pesuruh lagi. Suan Tian berkata tanpa daya, setiap kali Lan Bin dan Suan Tian memimpin sebuah tim. Pergi, jangan murahan dan jadilah baik. Lan Bin berkata, dengan dua wanita cantik seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mau menjalankan kaki ini. Untungnya, keluarga Nalan tidak terlalu jauh dari sini, restoran lain di kota kecil ini. Tuan muda, saya telah mengetahui berita tentang kedua wanita itu. Seseorang berkata kepada pria gemuk Lei Bai. Ayo, siapa mereka, dan siapa orang-orang itu? Lei Bo tidak sabar. Kedua wanita itu, salah satunya bernama Nalan Yanran dan yang lainnya bernama Nalan Kingsui. Mereka berdua adalah wanita dari tingkat bawah keluarga Nalan. Pria itu segera menjawab dengan hormat. Di mana orang-orang itu, siapa mereka? Lei Bo bertanya segera, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Bawahan tidak kompeten, saya tidak tahu siapa mereka. Namun, bawahan telah mengeksplorasi kekuatan mereka. Sebagian besar dari mereka adalah puncak kaisar, dan diperkirakan mereka adalah sekelompok orang luar. Kata manusiawi. Sekelompok semut tingkat kaisar, bukankah Lei Lao tua yang abadi itu adalah sekelompok kaisar? Dengan kekuatan tertinggi kaisarnya, itu dapat diselesaikan dalam hitungan menit, tetapi karena mereka adalah anggota keluarga Nalan, maka mereka tidak dapat melakukannya, melarikan diri dariku. Telapak tanganmu, kamu pergi ke keluarga Nalan secara pribadi, dan meminta abadi tua itu untuk mengirim kedua wanita itu ke mansionku. Mata Lei Bo menunjukkan keserakahan dan kecabulan. Kedua wanita ini jatuh ke dalam keluarga Nalan, yang hanya sia-sia, keluarga Nalan hanyalah semut dibandingkan dengan keluarga mereka sendiri. Namun, Tuan Muda, Lei Lao mengatakan kepada Anda untuk tidak memprovokasi kelompok orang itu. Sekarang Tuan Muda akan memprovokasi kedua wanita itu, saya khawatir sekelompok orang itu tidak akan baik. Apalagi, keluarga Nalan adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Murong. Di sini mereka adalah naga dan mereka berbaring untuk Tuan Muda ini. Adapun keluarga Murong, saya tidak percaya bahwa keluarga Nalan yang abadi benar-benar berani menggunakan keluarga Murong untuk menindas saya untuk dua wanita. Lei mata Bai berkilat, sedikit warna. Keluarga Lei juga merupakan keluarga besar di sini, sebagai satu-satunya putra kepala klan Lei, Lei Bai sangat menyayanginya. Meskipun dia tahu bahwa putranya suka membuat masalah, patriark klan Lei juga membiarkannya,
dan semua kaisar di mansion dapat dimobilisasi, tetapi sayangnya dia tidak membawanya terakhir kali, biarkan Lei Lao mengikutinya, dia. Hei, saya awalnya berpikir bahwa Tuan Muda Lei adalah pria sejati, tetapi saya tidak menyangka Tuan Muda Lei benar-benar memiliki dua wanita cantik dan kemudian melupakan wanita yang menggertak Anda. Sebenarnya, saya pikir wanita yang menggertak Anda adalah lebih menyenangkan untuk dimainkan daripada dua lainnya. Pada saat ini, ruang tiba-tiba berfluktuasi, dan seorang pria berpakaian hitam keluar, yang mengejutkan Lei Bai. Menguasai kekuatan ruang, di benua penciptaan, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang immortal yang berjuang, di depannya sebenarnya adalah seorang yang berjuang. Anda tahu, keluarga Lei mereka juga abadi dalam pertempuran. Siapa kamu? Lei Bo berkata kepada pria berbaju hitam itu, dengan nada sedikit takut. Tuan Muda Lei, jangan khawatir, saya diperintahkan oleh Tuan Muda untuk mengirim kesejahteraan kepada Tuan Lei. Menurut informasi kami, ada 3 orang dalam kelompok orang yang Anda temui yang mengawal 2 wanita Tuan Lei, salah satunya adalah orang yang membunuh Tuan Lei dan 2 lainnya. Seorang penjaga. Selain itu, wanita itu adalah ras manusia ular yang langka. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda itu tertarik. Dou Xian memandang Lei Bai dan berkata, manusia ular, nafsu Lei Bo bahkan lebih kuat, terutama rayuan wanita terhadapnya. Para wanita manusia ular harus lebih energi untuk bermain. Kami hanya berharap Tuan Muda Lei akan mulai nanti. Kami berharap Tuan Muda Lei dapat menarik semua orang itu pada waktu yang kami harapkan. Pria berbaju hitam itu berkata kepada Lei Bai. Mengapa aku harus mempercayaimu? Lei Bo bertanya dengan berani. Jika Tuan Muda Lei tidak setuju, saya akan memberitahunya rencana Anda sekarang. Jika Anda tidak mendapatkan kecantikan, Anda akan mendapat masalah. Jika Anda setuju, kecantikan itu akan menjadi milik Anda, dan kami akan semua bahagia. Pria berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum. Mata Lei Bo sedikit berubah, memikirkan sesuatu. Membunuhnya sebagai pihak lain itu mudah. Tidak perlu berbohong padanya. Ketika dia berpikir bahwa wanita yang menggertaknya telah melihatnya memohon belas kasihan di bawah selangkangannya, dia bersemangat. Oke, saya setuju. Namun, kapan saya bisa melakukannya? Kata Lei Bo. Kami akan memberitahumu, jika kamu berani melakukannya secara pribadi dan menyabotase rencana kami, maka ayahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pria berbaju hitam itu menghilang setelah berbicara. Lei Bo menghela napas lega setelah pria berbaju hitam itu pergi. Siapa peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung Tuan Muda ini, aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Selama dia bisa mendapatkan wanita-wanita itu, bahkan jika dia tahu bahwa dia digunakan sebagai penembak, dia akan bersedia. Di atas sebuah gunung, bawahanku telah melihat Tuan Muda Liu, Tuan Muda Zhou, Tuan Muda Su. Seorang pria berpakaian hitam berkata kepada ketiganya. Bagaimana keadaannya? Tanya Liu Shaoye di tengah. Kalau begitu Lei Bo berjanji untuk bekerja sama, kata pria berbaju hitam itu. Oke, tolong perhatikan secara langsung. Ketika keluarga Lan dan yang lainnya telah menyelesaikan masalah kelompok tentara bayaran Yinjian, Anda dapat melanjutkan seperti yang direncanakan. Anda tidak boleh membiarkan keluarga Lan pergi ke keluarga Xiao di Lingzhou, kata Liu Feng. Hei berpakaian secara manusiawi. Setelah keberhasilan masalah ini, bunuh Lei Bai. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Lan tahu bahwa ada seseorang di belakang keluarga Lei, dan pada saat yang sama, kita tidak boleh membiarkan 3 anggota keluarga Lan mati, manusiawi yang dipanggil Su Gongxi. Pria berbaju hitam itu melirik Liu Shaoye, dan ketika dia melihatnya mengangguk, dia menjawab, bawahan ini mengerti. Pria berbaju hitam itu mundur. Mengapa kamu ingin Dou Xian menatap keluarga Lei? Mengandalkan kekuatan keluarga Lei sudah cukup untuk berurusan dengan 3 Suantian. Keluarga Lan akan mengirim kaisar tertinggi. Saya telah menguasai semua percakapan keluarga Lan. Mungkin Lan Bin tidak akan memperhatikan, tetapi wanita itu tidak akan mengabaikannya, Zhou Gongxi menjelaskan. Itu benar, permainan kita di Lingzhou akan segera dimulai. Potensi Gu Suner terlalu menakutkan. Butuh 10 tahun untuk melawan makhluk abadi. Ada rahasia pada orang-orang seperti itu. Kita tidak bisa mendapatkannya, kita harus menghancurkannya. Jalan Su Gongxi. Lalu, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan untuk membunuh keluarga Lan, kata Liu Gongxi. Jika Anda membunuh keluarga Lan,
Lan Bin pasti akan menemukan seseorang untuk menggantikan mereka. Jadi data kami di area simulasi inti tidak akan berguna, kata Zhou Gongxi, dengan nada kebencian. Lan Bin adalah senjata yang sangat bagus. Senjata ini pasti ada di tangan kita. Ada peluang untuk membunuh keluarga Lan. Tentu saja, wanita dari keluarga Lan terlalu menakutkan. Kita dalam kegelapan, dan mereka berada di cahaya. Waktu setelah waktu yang lama, dia akan lebih sering melihatnya. Yang terbaik adalah menemukan kesempatan untuk membunuhnya, kata Su Gongxi. Aku akan mengatur masalah ini dengan baik. Juga, apa yang telah kamu atur untuk kota Roh Kudus? Tuan Muda Liu bertanya. Sikap keluarga Murong terhadap Xiao Yan selalu ambigu. Saya hanya menambahkan api pada mereka, kata Su Gongxi. Api apa? Jika Gusuner membunuh Murong Qingcheng, apakah menurutmu keluarga Murong akan mentolerir Xiao Yan lagi? Dan Murong Qingtian akan mengejar Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, kata Su Gongxi. Liu Gongxi terkejut, tetapi juga sedikit menyesal. Sangat menyedihkan kehilangan dua wanita cantik sekaligus. Semuanya tampak diharapkan. Xiao Yan mengusulkan kepada Lan Bin untuk mengirim seseorang untuk mengawal Nalan Yanran. Lan Bin mengirim Xuan Tian, Yue Xuan dan Sun Tong. Atas saran Lia, Lan Bin mengirim seorang kaisar tertinggi. Gusuner pergi ke Lingzhou, dan Gu Feier juga pergi ke Lingzhou atas saran Parul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.